Mangga. Oke, dibesarkan ini Pak, sudah muncul. Sudah Pak? Sudah. Sudah? Sudah. Siapa? Saya rekam langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Kembali ketemu dengan saya sebagai moderator Nina Wijayati SPD dari SMK Telkom Purwokerto. Kemudian ada presenter hebat kita yaitu Bapak Wahyu Singgi SPD MPD, ini dari SMK Negeri 1 Ngawen Gunung Kidul. Dan materi menerapkan cara perawatan sistem air conditioning atau AC. Oke. Siswa-siswi di seluruh Nusantara pasti tidak sabar lagi untuk mendengarkan pemaparan atau penjelasan dari Bapak Agus. Ini cerita dari Pak Wahyu Wisnu SPD MPD. Tempat tanggal lahir Purworejo 11 Januari 1979. Tempat bekerja di SMK Negeri 1 Ngawen Gunung Kidul. Alamat sekolah Jonathan Ngawen Gunung Kidul Yogyakarta. Bekerja sebagai guru SMK Institut Indonesia Kutoarjo tahun 2006 sampai dengan 2010. Kemudian menjadi guru SMK Negeri 1 Ngawen Gunung Kidul tahun 2010 sampai dengan sekarang. Oke, mari tidak berpanjang lebar lagi, kita simak penjelasan materi dari Pak Wahyu Wisnu. Silakan Pak Wisnu. Terima kasih Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, anak-anak hebat di Indonesia. Pagi ini kita akan belajar tentang menerapkan cara perawatan sistem air conditioning atau AC yang ada di mobil. Pelajaran ini mungkin pembagian kurikulumnya tergantung sekolah masing-masing. Tapi di sekolah kami di SMK Negeri 1 Ngawen itu diberikan kepada siswa kelas 11 di semester kedua. Anak-anak hebat Indonesia, mari kita lanjutkan. Apa tujuan pembelajaran AC hari ini? Setelah mempelajari materi ini, siswa itu diharapkan dapat menjelaskan yang pertama konsep pendingin AC, nama, komponen, fungsi dan cara kerja sistem AC, instalasi listrik sistem AC, dan zat pendingin refrigeran. Basic of AC. Garis besar AC. AC itu apa? AC itu atau air conditioning itu? Air conditioner adalah peralatan yang pertama untuk mengontrol temperatur. Yang kedua untuk mengontrol kelembapan, humidity. Yang ketiga airflow, yaitu mengontrol sirkulasi udara. Dan yang keempat adalah purification atau memurnikan udara. Dalam mengontrol temperatur itu ada dua, yaitu cooling the air atau cooling unit, artinya adalah pendingin. Ada sistem pendingin di situ.
Yang kedua adalah heating the air atau pemanasan unit pemanas. Yang paling umum di Indonesia itu adalah yang cooling the air atau cooling unit. Yang heating the air itu jarang di Indonesia karena Indonesia temperaturnya cukup panas sehingga tidak membutuhkan pemanasan ruangan. Tapi kalau di luar negeri mungkin banyak butuh yang heating the air ini atau heating unit. Ini adalah bagaimana siklus refrigeran secara lebih agak mendetail, nanti akan dijelaskan di belakang. Nah, selanjutnya tentang penguapan dan penyerapan panas. Ketika suatu liquid atau cairan itu diberikan panas dari luar, maka cairan tersebut akan menguap dan menjadi gas. Sebaliknya, ketika ada balok es dimasukkan ke dalam gelas, maka di sekitar gelas akan terjadi pengembunan atau ada uap air. Anak-anak hebat Indonesia, kita udah tahu beberapa perubahan wujud dari mulai wujud liquid itu cairan, menjadi gas, atau gas menjadi solid atau padat, atau solid menjadi liquid, atau kebalikannya. Kita tahu kalau liquid cair menjadi gas namanya menguap. Kalau gas menjadi cair namanya mengembun. Selanjutnya tentang mungkin yang akan kita bahas tentang heater. Bagaimana prinsip dasar tentang heater? Oke. Di sini ada heater core. Bisa diumpamakan seperti semacam sirip-sirip yang dilalui oleh air, tapi airnya adalah panas karena heater di sini. Jadi ketika udara itu melewati heater ini, maka yang keluar di sana yang tanda merah itu adalah udara panas. Nah, heater core itu dihubungkan dengan radiator. Di sana itu radiator, di sana radiator. Di sini ada water valve atau katup air. Ini gambarannya tentang heater. Jadi bagaimana air dari radiator itu dihubungkan dengan heater yang ada di pemanas. Di sini radiator, di sini engine. Nah, ketika air dari radiator ini menuju termostat, menuju water pump, nanti dimasukkan ke dalam heater core, ya. Masuk ke dalam engine, terus ke water valve, terus ke heater core. Maka ketika udara melewati heater core ini, maka udara yang keluar akan panas. Anak-anak hebat Indonesia, kita udah tahu prinsip dasar pendingin. Kita akan merasa sedikit dingin setelah berenang. Jadi ini setelah berenang, meskipun saat hari panas. Jadi misalkan anak-anak hebat Indonesia itu berenang, itu pasti akan merasakan sedikit dingin setelah berenang, walaupun saat hari yang panas. Hal ini disebabkan air di badan itu menyerap panas dan terjadi penguapan. Dengan alasan yang sama, kita merasa dingin saat mengoleskan alkohol pada lengan kita.
alkohol menyerap panas dan terjadi penguapan. Kita dapat membuat suatu benda menjadi lebih dingin dengan menggunakan gejala alam ini, yaitu ketika menguap menyerap panas. Prinsip dasar dari AC, jadi suatu bejana yang memakai keran dimasukkan ke kotak yang terisolasi. Cairan yang mudah menguap pada temperatur atmosfer dimasukkan ke dalam bejana di sini. Apabila kerannya dibuka, cairan yang berada di dalam menyerap panas dari udara di dalam sebuah kotak berubah menjadi gas dan keluar. Pada saat ini, temperatur udara di dalam kotak lebih dingin dan padat sebelum keran dibuka. Dengan cara ini kita dapat mendinginkan suatu benda, akan tetapi cairan harus ditambah karena habis. Untuk itu diperlukan efek pendingin yang menggunakan metode di mana gas dikembalikan menjadi cairan dan selanjutnya kembali menguap menjadi gas. Prinsip dasar AC. Ada beberapa komponen. Di sini ada kompresor, di sini ada kondensor, di sini ada expansion valve, dan di sini ada evaporator. Paling tidak prinsip dasar dari AC itu ada 4. Kompresor itu nanti akan menekan cairan menjadi dari sini gas masuk ke dalam kondensor. Di sini akan didinginkan, akan menjadi cair. Nah, di sini ketika cair itu akan dirubah menjadi cairan yang gas yang dingin, keluar dari sini nanti panas. Terus bagaimana cara kerja atau siklus dari pendinginan? Kompresor itu melepaskan refrigeran yang bertemperatur tinggi dan bertekanan tinggi. Temperaturnya tinggi, tekanannya tinggi. Karena menyerap panas dari evaporator ditambah panas yang dihasilkan kompresor saat langkah pengeluaran atau discharge. Yang kedua, gas refrigeran ini mengalir ke dalam kondensor. Ini kondensor. Di dalam kondensor, gas refrigeran mengembun kembali menjadi cairan. Yang tadinya keluar dari kompresor itu gas, masuk ke dalam kondensor. Awalnya gas, sedikit berubah-ubah jadi cair, keluar harus menjadi cairan. Yang ketiga, cairan refrigeran ini mengalir ke dalam receiver. Ini receiver atau saringan yang menyimpan dan menyaring cairan refrigeran sampai evaporator memerlukan refrigeran. Setelah dari receiver, yang keempat adalah expansion valve. Expansion valve itu berfungsi untuk merubah cairan refrigeran menjadi campuran dan cairan yang bertemperatur dan bertekanan rendah. Saya ulang, expansion valve merubah cairan refrigeran menjadi campuran dan cairan yang bertemperatur dan bertekanan rendah. Yang kelima, gas refrigeran yang dingin dan berembun ini mengalir ke dalam kondensor. Di dalam kondensor, gas refrigeran mengembun kembali menjadi cairan.
balik lagi kompresor, seperti itu terus. Itu adalah siklus untuk AC atau siklus pendingin. Anak-anak hebat Indonesia, selanjutnya kita akan mempelajari tentang komponen utama sistem AC yang ada di engine. Yang pertama itu adalah kompresor. Ini contoh mobilnya, mungkin mereknya saya sebut Isuzu. Ada kompresor di depan sini. Terus depannya ini ada kondenser. Di samping kondenser itu ada receiver. Setelah dari receiver itu ada cooling unit. Nah, cooling unit itu biasanya letaknya di dashboard. Tapi itu lagi ana acaranya sendiri. Kena metu enggak mobilnya. Mic-nya dimatikan dulu, Mas. Mic-nya dimatikan biar nggak masuk suaranya. Lanjut. Komponen utama untuk mobil penumpang. Ini yang umum itu ada blower. Blowernya ada di depan sini. Ini di dashboard mobil depan. Terus ada cooling unit, berarti ada unit pendingin, dan di satu sisi itu ada heating unit. Ini tidak semua kendaraan mempunyai heating unit, tapi kalau disebutkan di sini itu ada 2 unit, yaitu cooling unit dan heating unit. Selanjutnya adalah kontrol panel atau tampilan yang ada di dashboard. Yang pertama ini adalah kompresor start atau stop. Halo Bu, Bu Nina. Halo Bu Nina. Kita lanjut. Yang pertama adalah kompresor atau start. Kompresor start stop. Ini adalah tombol untuk menghidupkan dan mematikan AC. Yang selanjutnya adalah fresh recirculated air switch. Ini untuk mengatur sirkulasi udara. Mau memilih beberapa tipe sirkulasi udara, ada yang fresh, ada yang hanya sirkulasi di udara di dalam mobil saja. Yang ketiga ada air outlet switch. Ini untuk mengatur air outletnya, keluarannya bagaimana. Yang keempat ada air flow volume adjustment, yaitu untuk mengatur besar kecilnya putaran blower yang di mesin. Jadi blower yang motor blower. Jadi motor blower itu kalau di mobil itu ada yang low, medium, atau high. Terus yang sebelah paling kanan ini adalah temperature adjustment. Jadi untuk mengatur mau seberapa dingin. Biasanya kalau sebelah kanan semakin dingin, kalau diputar sebelah kiri semakin kurang dingin. Lanjut, tipe of car air conditioner. Jadi tipe-tipe AC mobil. Yang pertama adalah installation location. Dilihat dari bagaimana lokasi instalasinya. Terdiri dari 3, yaitu front air conditioning, yaitu dari depan, blowernya ada di depan. Yang kedua rear air conditioning atau cooler.
itu ada di belakang, dan yang ketiga overhead air conditioning atau yang ada di atas kepala passenger atau pengendara. Dilihat dari metodenya itu ada dua, yaitu manual air conditioning dan automatic air conditioning. Yang paling umum di Indonesia atau yang dijual di Indonesia itu adalah yang manual air conditioning. Ini gambar untuk yang front air conditioning ada di depan. Yang ini yang rear air conditioning ada di belakang. Ini ada di belakang. Terus yang overhead itu ada yang di atas. Ini di atas. Selanjutnya manual air conditioning. Untuk tahu data review nasional itu. Manual air conditioning itu artinya berarti kalau mau menghidupkan ya dengan menekan tombol. Sedangkan yang otomatis itu sudah terintegrasi dengan komputer atau ECU. Itu tergantung beberapa masukan diolah oleh komputer sehingga nanti sudah terkontrol otomatisnya. Kontrol otomatis kontrolnya. Anak-anak hebat Indonesia. Yang selanjutnya adalah main komponen car AC engine room, yaitu komponen utama AC mobil yang ada di ruang kendaraan. Yang pertama adalah condensation fan. Maaf saya ulang, condenser fan. Kon piye iki? Anak-anakku nanti hanya dengar dulu, nanti setelah saya selesai mungkin tanya jawab. Oh nggih, Pak. Mohon mic-nya dimatikan ya. Iya. Magnetic cloth. Ya, magnetic cloth itu biasanya ada di kompresor. Yang selanjutnya kompresor sendiri, ada evaporator, expansion valve, blower, pressure switch, kondensor, dan receiver. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang kompresor. Kompresor ialah pompa untuk menaikkan tekanan refrigeran. Jadi meningkatnya tekanan berarti menaikkan temperatur. Uap refrigeran bertekanan tinggi di dalam kondensor akan cepat mengembun dengan cara melepaskan panas ke sekelilingnya. Ada dua tipe kompresor, yaitu reciprocal tipe dan rotary tipe. Yang reciprocal tipe itu terdiri dari tiga, yaitu crank tipe, swash plug tipe, wobble plug tipe. Sedangkan yang rotary ada scroll tipe dan fan tipe. Ini contoh untuk crankshaft tipe kompresor. Di sini ada pistonnya, ya. Jadi tekanan yang dihasilkan itu karena ada putaran poros sengkol di sini. Crankshaft, di sini ada piston mirip motor bakar. Yang selanjutnya adalah sports plate tipe. Ini platnya berputar tapi dengan maju mundur. Yang selanjutnya wobble tipe kompresor. Kita lewati. Kompresornya saya lewati saja.
Lanjut. Penambahan oli saat mengganti komponen. Kalau komponen yang diganti itu adalah kondensor, maka jumlah oli yang dimaksudkan adalah 40 cc. Kalau yang diganti adalah evaporator, itu yang ditambahkan adalah 40 cc juga. Kalau receiver itu 20 cc. Untuk apa oli ini ditambahkan? Karena ada komponen yang bergerak otomatis memerlukan pelumasan, sehingga diperlukan oli untuk pelumasan tersebut. Anak-anak hebat Indonesia, sistem perlindungan belt kompresor. Ini enggak semua kendaraan ada. Ini untuk mengamankan sistem AC. Jadi ketika ada dideteksi RPM mesin itu dibandingkan dengan RPM kompresor itu terjadi perbedaan, maka kompresor dideteksi ada kemacetan, sehingga nanti magnetic clutch akan off, idle up akan off, sehingga lampu switch AC akan berkedip. Ini gambar untuk magnetic switch-nya yang ada di kompresor. Jadi kalau gambarnya secara sederhana itu seperti ini. Jadi ketika kumparan ini dihubungkan dengan baterai, maka arus akan mengalir dari baterai melewati kumparan ini, sehingga yang ada di dalam kumparan ini, besinya yang ada di dalam kumparan itu akan menjadi magnet, sehingga nanti yang tadinya puli itu terlepas dari kompresor, maksudnya tidak nyambung walaupun dia muter, maka dengan dihidupkan ini, maka puli ini akan berputar dengan kompresornya. Lanjut, kondenser. Kondenser yang ada di AC. Fungsinya adalah untuk mendinginkan dan menyerap panas dari gas refrigeran yang telah ditekan oleh kompresor sehingga bertemperatur tinggi. Tekanan gas yang tinggi dapat mengubah gas ini menjadi cair. Gas refrigeran bertemperatur dan bertekanan ini karena dikompresikan oleh kompresor, panas yang dilepaskan refrigeran gas di dalam kondensor sama dengan panas yang diserap di dalam evaporator, ditambah panas kerja yang diperlukan kompresor untuk menekan refrigeran. Ada beberapa tipe kondensor. Yang pertama adalah flat fin tipe. Yang kedua adalah corrugated fin tipe. Kita lanjut. Receiver. Apa receiver itu? Receiver itu fungsinya untuk menampung sementara refrigeran yang telah menjadi cair oleh kondenser untuk kemudian menyuplainya sesuai dengan beban pendinginan, dan itu untuk membersihkan dari kotoran dan uap air yang merugikan bagi siklus refrigeran. Untuk itu di dalamnya terdapat filter, desiskan, receiver, dan dryer. Pada sisi atasnya terdapat side glass. Untuk apa? Untuk melihat kondisi aliran refrigeran. Lanjut, expansion valve. Expansion valve itu berfungsi untuk, jadi setelah receiver dan dryer refrigeran cair itu diinjeksikan keluar melalui orifice, refrigeran segera berubah menjadi kabut yang bertekanan dan temperaturnya rendah. Alat ini untuk melakukan
Jadi dibutuhkan alat ini yaitu expansion valve. Evaporator. Bang kurang ngerti. Paham di kono sih. Evaporator. Apa itu evaporator? Atau unit pendingin. Jadi di dalam kabin itu ketika dingin, ada udara dingin, itu sebenarnya karena udara melalui evaporator. Fungsi evaporator kebalikan dari kondensor. Jadi keadaan refrigeran sebelum expansion valve masih 100% cair, segera setelah tekanan cairan turun, cairan mulai mendidih kembali sambil menyerap panas dari udara yang melewati sirip-sirip pendingin evaporator dan mendinginkan udara. Oke, jadi evaporator itu ada di cooling unit ini. Anak-anak hebat Indonesia, joint fastening. Jadi bagaimana selanjutnya kita mengetahui cara mengencangkan hubungan antara pipa biasanya. Yang pertama adalah nut dan union tipe. Itu menggunakan 2 buah kunci pas untuk mengencangkannya. Tapi kalau mungkin tidak hanya satu, maka dibuatkan blok joint tipe, bisa menggunakan rashet handle. Dan yang ketiga adalah one touch joint tipe. Itu biasanya menggunakan semacam konektor dengan ada o-ringnya di sini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang main komponen car di cabin room. Jadi komponen AC yang ada di kabin. Anak-anak hebat Indonesia, ini contoh dari yang ada di kabin, yang ada di depan. Ya, ini ada cooling unit, di samping sini ada heater unit. Agak sedikit rumit bandingkan dengan hanya yang satu unit, yaitu yang cooling unit. Di sini ada evaporator. Jadi ketika udara fresh masuk ke dalam sini, ke dalam evaporator, maka yang keluar di sini adalah udara dingin atau udara sejuk. Tapi ketika udara ini melewati heater core dan evaporator ini tidak diaktifkan, maka udara melewati heater core sehingga yang keluar adalah udara panas. Ini biasanya digunakan di luar negeri yang mempunyai suhu yang dingin. Jadi kalau di luar negeri itu ada 4 cuaca, ada dingin, ada panas, ada gugur, ada semi. Nah, ketika musim dingin mereka menggunakan heater, tapi ketika musim panas mereka menggunakan cooling system. Anak-anak hebat Indonesia, yang selanjutnya adalah ada blower di sini. Di sistem heater ataupun cooling unit itu ada blower. Blower berfungsi untuk mengeluarkan udara, sama dengan fungsinya dengan kipas. Selanjutnya adalah ini ada air filter. Fungsinya apa? Salah satunya tadi itu adalah memurnikan udara.
Sehingga air filter ini perlu dibersihkan rutin. Biasanya kalau bengkel menyarankan sekitar 1 kali ganti oli itu juga dibersihkan. Tapi sekarang cukup lumayan panjang. Untuk sekali servis itu mobil yang baru itu 10.000 km. Sehingga paling tidak setiap 10.000 km ini air filter ini harus dibersihkan. Selanjutnya, beberapa tipe tentang putaran air yang ada di dalam kabin. Yang pertama adalah recirculating air mode, yaitu udara itu hanya berputar di situ saja, di dalam kabin. Yang kedua adalah fresh air mode, yaitu ada udara dari luar masuk ke dalam kabin dan keluar kendaraan. Selanjutnya, ini saya lewati saja. Nah, bahas sedikit problem analisa atau masalah. Saya hanya akan bahas tentang masalah tentang refrigeran. Kondisi normal itu refrigerannya tekanan rendahnya 1,5 sampai 2,5 kg per cm persegi, sedangkan tekanan tingginya 14 sampai 16. Kalau ada di bawahnya, tekanannya misalkan 1,5 sampai 1, itu berarti kekurangan refrigeran. Ya. Tekanan rendahnya 0,5 sampai 1, tekanan tingginya hanya 7 sampai 10, itu berarti kekurangan refrigeran. Selanjutnya, apabila tekanannya vakumnya itu hanya tekanan tingginya mungkin sekitar 5 sampai 6, ya. Itu kemungkinan sirkulasinya tersumbat. Sedangkan apabila tekanannya di atas 20 sampai 25, itu berarti kelebihan refrigeran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah mendekati jam 9, mungkin ada sekitar waktu 10 atau 20 menit untuk tanya jawab. Monggo silahkan Bu Nina untuk dipandu. Halo Bu Nina. Halo Bu Nina. Monggo anak-anakku kalau mau bertanya, silahkan. Bisa langsung atau bisa lewat chat. Silahkan yang mau bertanya, kita tunggu. Silakan yang mau bertanya. Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Ini kelihatannya Bu Nina moderatornya agak mungkin terpental mungkin. Oh, sudah. Enggak? Iya, siswa-siswi yang ingin bertanya kepada Pak
tadi paparkan dengan sangat jelas sekali, terinci dan detail mengenai sistem air conditioning. Silakan. Dibuka sesi pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan dari Maulia, dari Muhammad Siddiq, Arif Anda, silakan bertanya. Rahman Imtiaz. Kemudian ada Faras Effendi, mau bertanya langsung atau chat di kolom komentar. Biasanya masih malu-malu atau gimana ya? Ya, silakan. Jelas tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak ini tadi bisa ini ya, tadi ada panas maupun hujan. Sistem silakan ada Faras Effendi. Ini kelihatannya ada pertanyaan di chatting, Bu. Betul. Pertanyaan begini Pak Wahyu. Ini pertanyaan dari Nixo Las Sat ya @gmail. Pak mau bertanya mengapa AC kadang tidak dingin? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini anak saya yang hebat sekali. Anak yang hebat itu ya salah satunya bisa bertanya. Karena ketika ada pertanyaan berarti ada sesuatu hal yang mengganjal hatinya dan ada sedikit, paling tidak ada sedikit sesuatu yang masuk ke dalam cara berpikirnya. Oke, terima kasih Mas Nicholas. Mengapa AC itu kadang kok tidak dingin? Sebenarnya banyak permasalahannya. Salah satunya adalah yang paling sering itu karena masalahnya refrigeran atau biasa dikatakan itu apa ya? Cairan yang dimasukkan ke dalam AC itu. Jadi kadang terlalu sedikit atau malah kadang terlalu berlebihan. Itu juga pengaruh. Tuh. Yang paling sering dipermasalahkan itu. Jadi kalau refrigerannya atau cairannya itu bocor atau keluar, nggak ada cairan di situ sehingga tidak ada cairan pendinginnya. Sehingga yang keluar ya hanya udara biasa saja, sehingga kayak hanya kipas pendingin saja. Fungsinya AC atau pendingin yang mengontrol temperatur itu tidak ada. Tuh. Jadi yang paling banyak itu, yang paling banyak adalah tentang refrigerannya. Yang kedua itu biasanya tentang blowernya, tapi ini jarang terjadi biasanya. Jadi kecepatan blower itu juga akan mempengaruhi dingin atau tidaknya AC. Contoh mobil saya itu blowernya tidak terlalu kencang, walaupun refrigerannya itu full bagus, tapi karena blowernya kurang bagus itu juga kurang dingin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lain? Oke. Ada Bapak. Terima kasih ya Nicholas. Sudah jelas ya. Kemudian ada pertanyaan dari siapa ini, Rian Yoga 634 @gmail. Maaf Pak, saya mau tanya. Ketika AC tidak diservis saat mobil diservis, apakah akan terjadi kesalahan yang sangat fatal? Itu pertanyaan dari Rian Yoga. Terima kasih Mas Rian. Ini juga anak yang hebat. Kalau saat servis itu AC-nya nggak diservis bagaimana? Biasanya orang Indonesia itu tidak terlalu memperhatikan seperti itu.
orang Indonesia itu kebanyakan itu hanya mementingkan AC itu dingin, tidak memperhatikan AC itu sehat. Ketika sistem pendingin atau biasanya ada di situ filternya tidak dibersihkan secara rutin, itu AC itu tetap dingin, kadang tetap dingin. Cuma udara yang melewati evaporator, melewati filter itu udaranya kurang bersih. Kalau dinginnya kadang tetap dingin, cuma kurang bersih. Sehingga sekarang itu ada beberapa bengkel. Kalau bengkel resmi biasanya pasti dibersihkan itu. Jadi kalau kita masuk ke dalam bengkel resmi biasanya dibersihkan karena itu biasanya kadang satu paket. Tapi kalau memang tidak diminta oleh yang punya, ya biasanya nggak dibersihkan. Ya pengaruhnya ya itu. Kalau dingin biasanya tetap dingin, Mas. Cuma udaranya itu kurang bersih. AC yang bagus, AC yang bersih, kalau normal itu pasti dingin, tapi AC yang dingin itu belum tentu sehat. Itu prinsipnya seperti itu. Mungkin bisa menjawab Pak Mas Rian. Oke, untuk Mas Rian juga jelas ya tadi ya sudah dijelaskan oleh Pak Wahyu. Kemudian ada pertanyaan, banyak sekali pertanyaan di sini. Pertanyaan berikutnya ada dari Angga Muhammad bertanya, Pak mau bertanya, AC itu sumber energi ya dari aki atau bensin? Oke, terima kasih. Dari mana sumbernya? Nah, kalau kita lihat di gambar, saya carikan gambarnya dulu. Ini aja ya. Oke, yang ini aja. Awal dari perputarannya refrigeran itu adalah dari kompresor. Nah, kompresor ini nanti yang akan membuat sirkulasi refrigeran di dalam AC. Ya. Nah, kompresor ini itu yang menggerakkan adalah mesin. Jadi secara umum kompresor ini digerakkan oleh mesin. Mesinnya apa? Ya tergantung. Ada yang pakai mesin bensin, ada yang pakai mesin diesel, atau mungkin yang sekarang mesinnya hybrid, ada yang pakai listrik. Jadi secara umum yang sekarang banyak digunakan itu hanya dua, yaitu mesin bensin dan mesin diesel. Yang secara umum di Indonesia itu yang sekarang masih umum itu hanya dua itu. Yang mesin listrik, yang mobil listrik itu ada cuma jarang karena harganya masih sangat mahal. Bagaimana dia menggerakkan kompresor? Ya kompresornya nanti digerakkan dihubungkan dengan mesin. Mungkin itu bisa menjawab. Monggo Bu Nina, ada lagi pertanyaannya? Halo Bu Nina. Oke, sambil nunggu Bu Nina. Halo Bu. Oke, saya terus sambil nunggu Bu Nina. Ini pertanyaan dari Mas Nicholas. Pak mau tanya, AC itu nyalanya tapi cuma AC nyala, tapi cuma udara panas, nggak ada dingin-dinginnya. Itu kenapa ya Pak? Apa kehabisan freon? Bisa iya, bisa enggak. Tapi secara umum betul Mas. Secara umum kehabisan freon biasanya.
tapi kadang nggak habis, tekanannya berkurang pun itu juga nggak dingin. Jadi yang paling umum itu adalah freonnya bocor. Freonnya bocor. Yang kedua, kadang di kondensor, maaf di evaporator, evaporatornya juga bermasalah. Evaporatornya bermasalah, kisi-kisinya itu rapat. Sehingga udara yang keluar itu ya tidak bebas. Tuh. Tapi yang paling pokok betul yang satu itu, freon. Dicek aja freonnya. Kalau freonnya normal baru kita cek yang lain. Tapi biasanya AC itu paling bermasalah itu adalah freonnya atau refrigerannya itu. Ketika refrigerannya bermasalah, ya di situ akan jadi masalah. Halo Bu Nina. Bu Nina. Ini suaranya Bu Nina, mohon maaf nggak masuk. Jadi saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya saja. Dari Rahmaning Tias. Bu Nina nanti kalau masuk langsung aja ya. Nina suaranya nggak masuk masalahnya. Dari Rahmaning Tias. Pak mau tanya, kadang AC mengeluarkan bau tidak sedap. Itu kenapa? Nah, ini biasanya mobil-mobil yang ada beberapa tipe mobil yang kadang itu ada hewan itu bisa masuk. Contohnya itu ada mobil mungkin teman saya di bengkel ini, mobilnya beberapa teman itu dimasuki hewan dan hewannya itu mati di situ. Sehingga kadang itu bau busuk itu karena ada hewan yang mati di situ, sehingga baunya sangat menyengat. Jadi itu yang banyak terjadi itu. Jadi lupa menutup saluran. Kadang kan ada saluran yang masuk ke dalam kabin itu. Nah, yang bisa masuk salah satunya ya hewan-hewan itu. Ketika hewan itu ada mati di situ, itu biasanya mengeluarkan bau. Sehingga perlu dibersihkan, dibuang itu. Salurannya ditutup, biasanya salurannya ditutup. Setelah itu di fogging. Kalau di bengkel resmi ada fogging. Mungkin kalau nyebut harga mungkin sekitar kalau kemarin saya prakerin di bengkel itu harganya sekitar 200-an untuk fogging. Jadi biar baunya yang ada di dalam kabin itu tidak terlalu bau. Selanjutnya pertanyaan dari Fahjar Irfansah. Iya. Halo Bu Nina. Pertanyaan Pak, saya mau tanya, jika saat mesin mobil mati, terus yang hidup baterai, terus menyalakan AC, membuat daya aki cepat, habis atau tidak ya Pak? Oke. Jadi baterainya terus menyala AC. Oke. Biasanya kalau mesinnya mati itu AC-nya nggak akan bisa jalan. Yang jalan itu blowernya. Jadi blower itu jalan, kipasnya jalan, tapi AC-nya nggak akan jalan. Karena AC itu putarannya refrigeran itu memerlukan putaran dari kompresor, ya, putaran dari kompresor. Kalau kompresornya di sini nggak berputar, ya, ini nggak berputar, refrigerannya nggak akan mungkin jalan. Sehingga kalau di sini dihidupkan, blowernya dihidupkan, blowernya tetap hidup, ya. Cuma AC-nya nggak jalan. Akibatnya apa? Ya, lama kelamaan pasti baterainya akan cepat habis. Tuh.
Lanjut Bu, masih ada Bu? Ada pertanyaan Basali Pak. Mau bertanya dari Arifanda, bagaimana kalau AC mengalami kebocoran? Bagaimana kalau AC mengalami kebocoran? Memang itu adalah problem yang paling sering dirasakan di AC, bocor. Kalau kita sudah tahu bagaimana, di mana bagian itu bocor, ya, kita tinggal mungkin ganti partnya atau kita kencangkan. Kalau memungkinkan kita kencangkan, karena mungkin biasanya yang bocor itu ada di sambung-sambungan biasanya, ya. Itu tinggal kita kencangkan, atau mungkin kalau yang bocor tidak bisa dikencangkan, ya kita ganti. Nah, permasalahannya itu adalah bagaimana cara kita mengetahui kebocoran. Ini sesuatu hal yang paling sepele tapi sangat rumit. Bocor tapi sangat rumit. Kalau bocornya besar, mungkin semua orang bisa, tinggal dikasih busa, itu keluar gelembung-gelembungnya. Nah, permasalahannya itu ketika bocornya itu sangat kecil. Biasanya pengemudi itu merasakan kebocorannya itu setelah sekian hari, dicek bocor, tekanannya turun. Itu yang sangat susah memang, dan itu butuh kesabaran buat teknisi AC ini. Nah, itu yang jadi tantangan terbesar tukang AC itu, yaitu bocor tapi bocornya sangat kecil. Nah, itu yang jadi masalah. Mungkin itu. Monggo Bu Nina, yang lain. Baik, ada pertanyaan lagi Pak Wahyu dari Mas Gatot Pringgo Sukoco. Bertanya, apabila terjadi kerusakan pada magnetic clutch, apa yang terjadi? Kalau terjadi, oh ya, terima kasih Mas Gatot. Magnetic clutch itu letaknya ada di sini, bareng dengan kompresor. Kalau magnetic clutch-nya itu rusak, otomatis ketika AC, tombol AC itu dihidupkan, itu kompresornya kelihatannya berputar, tetapi sebenarnya tidak akan memutarkan refrigeran atau tidak akan memutarkan mensirkulasikan freon, sehingga nanti yang keluar di dalam AC itu ya tidak akan dingin. Tuh. Jadi nggak akan dingin. Yang ada hanya angin seperti angin yang dikeluar dari blower biasa itu. Jadi nggak akan dingin. Masih ada Bu Nina? Masih Pak. Mau tanya ini dari Ali Syahri. Pak mau tanya AC kabin tidak menyambung dengan baik. Itu karena apa ya Pak? Bisa diulang Bu? Ya, pertanyaan dari Ali Syahri bertanya, AC kabin tidak menyembur dengan baik. Itu karena apa ya Pak? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Kalau di kabin udaranya kok tidak menyembur dengan baik, itu permasalahannya ada di sini. Blower unit. Kalau blowernya bermasalah, ya, entah itu karena mungkin terlalu kecil dibandingkan dengan ruangannya, itu pasti akan bermasalah dengan blower, dengan udara yang keluar. Jadi di situ di dalam blower itu ada motornya. Ada motornya. Kalau setelan motornya itu tidak bisa dibuat kencang, dibuat putarannya cepat, maka udara yang dikeluarkan juga akan sedikit atau rendah. Di dalam blower itu biasanya ada 3 kecepatan. Yang pertama adalah low, yang kedua middle, yang ketiga high. Itu secara umum.
Tapi kalau mungkin ada yang baru ini, ada yang kecepatan 1, 2, 3, 4, 5 mungkin ya ada. Tapi secara umum itu ada low, middle, dan high. Itu Oke, Pak. masih ada lagi, Bu? Oke, jelas. Ada lagi Pak, ini dari Audi Aryan sampai berulang kali nih. Pak mau tanya apakah freon AC memiliki jenis yang berbeda pada setiap tipe mobil? Yang digunakan sekarang itu ada beberapa jenis. Yang sekarang digunakan adalah R134 kalau nggak salah. Jadi kalau dulu itu pakai R12, terus kalau yang sekarang pakai R134, macam-macam jenis dari freon yang saya tahu. Cuma ada perbedaan antara AC rumah dengan AC mobil. Kalau AC rumah dia pakai R12 kalau nggak salah. Kalau yang AC mobil itu sudah pakai R134. Itu masih ada lagi, Bu? Ada Pak. Pak mau tanya, bisa nggak AC dihidupkan? Sebentar Pak, banyak lagi yang nambah. Pak, bisa nggak AC dihidupkan saat mesin mati posisi kontak on? Tadi sebenarnya pertanyaan ini sudah ditanyakan. Sudah dijawab Pak. Nggak apa-apa, saya jawab nggak apa-apa. Ada lagi Pak, pertanyaan lagi Pak ini. Pak, kalau selang AC yang buat freon patah, apakah harus diganti dengan yang baru atau masih bisa dilas ya Pak? Pertanyaan dari Rahman Tias. Oke, terima kasih. Kalau pertanyaannya selang, itu sudah nggak bisa diganti lagi. Karena kalau selang itu sudah robek, itu udah rusak. Ya kalau mau diakal-akalin paling ya hanya disambung dengan sambungan itu mungkin bisa. Cuma biasanya kalau yang selang itu sudah sangat rawan, kalau sudah retak-retak biasanya diganti biasanya. Nah kalau yang pipa itu masih bisa, mungkin dia bocor, itu dilas masih bisa yang pipa. Tapi terlalu berisiko karena tekanannya cukup tinggi. Daripada ngelas, mungkin lebih baik diganti saja. Jadi kalau yang selang itu biasanya langsung diganti. Tapi kalau yang pipa itu mau dilas bisa, cuma biasanya risikonya terlalu tinggi. Daripada risiko terlalu tinggi, biasanya diganti. Tapi masih bisa. Intinya masih bisa diakalkan. Ada pertanyaan? Mungkin ini yang terakhir dari Revin. Pak mau tanya, jika waktu pengisian freon tanda kalau sudah full di kaca pengintai gimana? Oke, terima kasih. Apa tanda? Ya, silakan. Pertanyaannya bagus sekali ini. Biasanya kalau di receiver itu sudah nggak kelihatan ada gelembung-gelembung, itu biasanya sudah bisa dijadikan panduan untuk menghentikan pengisian tekanan. Tapi biasanya dua-duanya digunakan. Jadi yang paling penting itu adalah yang tekanan yang ada di manometer. Kalau tekanan manometernya sudah normal, saya lihatkan tekanannya yang normal. Ya. Ini tekanannya sudah, tekanan rendahnya sekian, tekanan tingginya 14 sampai 16, itu udah normal, ya. Dilihat di di sign-nya itu ada gelembung-gelembungnya sudah kecil-kecil, itu sudah normal, sehingga mungkin sudah cukup untuk menghentikan pengisian.
Mungkin itu Bu. Oke, mantap sekali nih. Bagaimana Pak? Waktu sudah melampaui 9 Kasihan anak-anak harusnya. Sudah menarik sekali ini. Baik, luar biasa materinya sudah dipresentasikan oleh Pak Wahyu Wisnuwibowo ini. Kemudian keaktifan dari siswa-siswi ini kebanyakan saya lihat itu dari SMKN 1 Ngawen ini luar biasa menyimak dan kemudian bertanya, sangat ramai sekali. Jadi saya bersemangat tadi, mohon maaf sinyalnya agak ini jadi agak masuk keluar ini Pak Wahyu, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Oke. Saya sangat berterima kasih sekali bisa join di Vicon dari Pak Wahyu Wisnuwibowo. Semakin bertambah ilmu mengenai AC atau sistem AC ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya tutup acara Vicon kali ini. Terima kasih sekali kepada Pak Wahyu Wisnuwibowo. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara Vicon selanjutnya. Oke. Tetap semangat. Nah, kata Pak Wahyu Wisnuwibowo, meski saya tetap semangat ya, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.